Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan istimewa ini. Kami masih ada dan dilindungi dan dijaga oleh penjagaan Tuhan. Kami akan mempelajari firman-Nya Bapa. Kami perlu Roh Kudus Tuhan supaya apa yang kami pelajari menjadi berkat bagi kami dan kekuatan di dalam hidup kami untuk menghadapi sisa-sisa hari Tuhan yang akan datang. Biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami sampai saatnya tiba. Dalam dosa kami ya Bapa, kami akan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus, adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat-sahabat, saudara-saudara. Sahabat-sahabat juga untuk mereka yang mengikuti ibadah dari Hazel Ministry dari rumah masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan karena sampai sejauh ini kita telah dijaga dan dilindungi, dan untuk itu kita boleh ada di tempat ini dan juga bersama-sama boleh beribadah baik secara online maupun offline. Saya beberapa hari lalu begitu sibuk ya, jadi saya tidak berpikir lagi mau kasih materi apa ini. Cuma ada satu hal yang saya ingat karena kami biasa ikut dalam grup ya, grup perdebatan itu. Om Max ini itu tahu sekali. Dan dalam satu perdebatan itu bukan diskusi, keluarlah ayat yang menjadi judul daripada khotbah saya, materi saya pada siang hari ini. Sudah boleh dinaikkan? Ya, jadi inilah Christ is the end of the law. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya? Ya, Christ is the end of the law. Bahasa Indonesianya apa? Ya, Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Nah, saya bicara sama koordinator RH Ministry, saudara Taurat, saya bilang, sahabat, ini adalah pembicaraan di tepi jurang. Saudara, salah bicara masuk jurang terang semua. Ya, salah bicara. Jadi kita berdoa supaya jangan salah bicara, saudara. Ya, makanya tadi kita sudah berdoa. Saya pernah membaca satu cerita. Ada seorang kaya raya, milioner, bertemu dengan seorang pengemis yang lagi duduk di pinggir jalan. Kemudian pengusaha kaya ini, orang kaya ini bertanya kepada pengemis itu, kenapa kamu duduk di sini? Kenapa kamu tidak cari kerja? Lalu pengemis itu jawab apa? Dia menjawab tapi bertanya, untuk apa? Untuk apa kerja? Usaha itu terdiam. Lalu dia bilang, ya, kalau kerja kamu akan dapat uang. Pasti dapat uang. Siapa di sini yang kerja nggak dapat uang? Ada. Terus, itu tanya lagi, uang itu untuk apa? Saya itu bilang, iya, untuk nanti bisa memenuhi segala kebutuhan, kan kamu harus makan, ya kan, perlu tempat tinggal, itu kan semua perlukan uang, dan memenuhi semua apa yang kamu perlukan, ya kan, beli mobil, beli rumah, itu kan perlu uang juga ya. Namanya membeli pasti perlu uang, masa nggak perlu uang, ya kan? Banyak orang bilang ya, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi kalau nggak ada uang, siapa yang nggak bahagia, saudara? Terus orang itu bilang, itu semua untuk apa? Ya kalau kamu sudah banyak uang, kamu sudah sejahtera, kamu pasti akan bisa apa? Duduk ongkang-ongkang kaki, ya. Supaya uang itu bekerja untuk Anda. Supaya uang itu bekerja untuk siapa? Untuk Anda.
Terus penulisnya bilang, wah, dari tadi Tuhan ngomong terus, tujuannya supaya saya cuma duduk ongkang-ongkang kaki. Tuhan nggak lihat saya sedang lagi ngapain sekarang. Saya kan lagi duduk ongkang-ongkang kaki, nggak perlu saya harus kerja-kerja, saya udah duduk ongkang-ongkang kaki sekarang. Banyak orang berbicara persis seperti pengemis ini. Untuk mencapai suatu pernyataan bersama apa yang sama, tetapi di dalam kemiskinan. Orang bisa saja mempunyai pendapat yang sama. Jadi orang yang kaya, ya katakan kalau kamu sudah kaya, kamu bisa duduk ongkang kaki. Tapi uang bekerja untuk dirinya. Pengemis juga bisa juga dia ongkang kaki dalam kemiskinannya. Tetapi apa? Tidak ada uang untuk dirinya. Dia masih meminta pengasihan orang. Demikian juga apa yang saya katakan pada hari ini. Banyak orang mengambil ayat yang tadi sudah dibacakan oleh saudara. Di sini atau sini tadi ya? Baca ayat ini. Yang di sini atau yang sini? Oh, yang di sini saudara Naldo. Boleh digeser slide-nya? Ini. Oh. Di dalam Roma 10:4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Dalam King James Version kata, for Christ is the end of the law, for righteousness to everyone that believes. Banyak orang menggunakan kata-kata ini hanya di setengah kalimat pertama. Bagi mereka Christ is the end of the law, selesai. Ya, tapi pemikiran mereka yang mereka pikir tidak sama seperti apa yang Rasul Paulus pikir pada waktu dia menulis kata-kata ini. Sebelumnya kita kembali ke dalam buku Roma di mana Paulus menuliskan kata-kata ini di satu pasal sebelumnya, yaitu Roma pasal 9. Kita akan percepat saja. Apa sebenarnya isi sebelum kita masuk ke Roma pasal 10? Dan Roma pasal 10 itu cuma 5 ayat pertama saja yang saya akan bahas. Baik, boleh digeser lagi? Ini di dalam Roma pasal 9 itu disebutkan bangsa kondisi Israel menurut Rasul Paulus ya secara daging, bahwa mereka itu terkutuk dan terpisah dari Kristus. Kenapa mereka terkutuk dan terpisah dari Kristus? Karena mereka mengejar hukum yang akan mendatangkan kebenaran, tetapi tidak mencapai kebenaran. Apa sebabnya? Mereka mengejarnya bukan karena atau bukan oleh iman, tetapi oleh apa? Anda baca di Ibrani 11 ayat 6 katakan, tanpa iman tidak ada satu orang yang berkenan kepada Allah. Jadi mereka mengejarnya dengan perbuatan, mereka gunakan macam-macam peraturan untuk pemenuhan hukum itu, tapi itu bukan menjadi bagian daripada kebenaran Allah. Itu kebenaran manusia. Oleh sebabnya di dalam Matius 15 atau Matius 7, Yesus katakan, percuma mereka beribadah kepada aku, karena yang mereka ajarkan adalah apa? Perintah manusia. Itu sebabnya mereka mengejar itu bukan karena iman. Boleh digeser lagi? Jadi Yesus kemudian memberikan nubuatan kepada mereka. Ya, dikatakan sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah daripada kerajaan itu. Jadi Matius pasal 21 ayat 31 sampai 43. Dan itu yang terjadi. Pada waktu Paulus menuliskan kata-kata ini, pada waktu Paulus menuliskan ayat tadi Roma 10 ayat 4, pekerjaan penginjilan sudah masuk sampai ke kota Roma. Dan saudara ingat kota Roma itu kira-kira sama dengan kota Washington DC sekarang. Kota New York sekarang, ya, atau Washington DC ya, benar. Pokoknya itu adalah kota kapital atau ibu kota dari suatu kerajaan yang sangat powerful atau super power di dunia waktu itu. Dari beberapa orang, dari 120 orang yang berkumpul di Yerusalem pada waktu hari Pentakosta, pekerjaan itu kemudian penginjilan itu kemudian menyebar, ya,
ke Samaria, ke Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Ujung bumi pada waktu itu masih daerah-daerah Spanyol, saudara. Kalau ujung bumi sekarang, nggak kelihatan lagi ujung buminya. Ya, saudara pergi kemana saja, pasti akan kembali ke tempat asal. Sekarang, saudara, kalau zaman Christopher Columbus, ujung bumi itu dianggap sebagai satu tempat di mana air itu jatuh. Itulah ujung bumi. Dan dia mengejar ujung bumi. Apa yang terjadi? Pada waktu dia kejar ujung bumi, dia ketemu apa? Benua baru, katanya. Dia berpikir itu India. Tapi bukan. Dan itu yang terjadi. Bangsa yang lain akan mengambil kerajaan Allah dari apa? Bangsa Israel. Baik, geser. Walaupun demikian, Tuhan tidak akan membawa umatnya, karena mereka tersandung pada batu yang Dia telah tempatkan sebagai fondasi. Tuhan Yesus Kristus telah menanggung banyak penderitaan. Ya, bukan cuma untuk saudara, demikian juga untuk mereka, orang-orang yang tadi dikatakan terkutuk karena terpisah dari Kristus. Jadi, hukuman yang diberikan kepada bangsa itu akan dihancurkan. Dan untuk itulah maka Rasul Paulus menulis Roma pasal yang ke-10. Ya, kita baca cuma 5 ayat pertama, karena kalau saya bahas sampai ayat yang terakhir, saudara, kita akan pulang sebentar malam. Ya, ini aja mungkin 1 jam lebih ini. Cuma 5 ayat pertama. Karena kita main-main di tepi jurang, saudara, nggak boleh cepat-cepat. Kalau main-main di tepi jurang pasti kalau cepat-cepat nanti apa? Ya, terjun bebas. Jadi harus hati-hati saya menerangkan ini. Dan banyak orang menggunakan ayat ini untuk apa? Bersikap murtad. Ya, banyak sekali. Bukan cuma orang-orang biasa, mereka orang-orang yang berpendidikan, dan mereka juga pendeta-pendeta, ya, yang mengaku mempelajari firman Tuhan. Tapi kita akan melihat, kita akan buktikan di mana salah pemikiran mereka. Roma pasal 10 bisa kebaca nggak itu? Ya? Atau baca jadi apa? Kita saudara. Ya, nanti bahasa Inggrisnya saya membacakan. Ya, Roma pasal 10, tolong dibaca. Ada yang punya Alkitab, silakan baca. Tolong dibacakan. Roma pasal yang ke-10. Mulai ayat pertama sampai ayat yang ke-5. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ya. Ayat 2, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Terima kasih. Jadi apa di sini dibilang ada kata mereka. Siapa mereka itu? Nah, ini udah diomongin masalah 10 tahun. Mereka itu adalah orang-orang Israel secara daging. Ya, sudah dijelaskan tadi. Mereka adalah orang-orang Israel secara daging. Rasul Paulus katakan dia berdoa supaya mereka juga apa? Diselamatkan. Walaupun mereka yang menyalibkan Tuhan Yesus Kristus, tapi dia juga berdoa supaya mereka itu diselamatkan. Ya. Karena tadi Tuhan itu menderita untuk setiap orang, saudara-saudara. Jangan hakimi orang lain walaupun kehidupannya tidak benar di hadapan saudara. Kenapa? Karena Tuhan juga mati untuk dia. Tuhan menderita juga untuk dia. Kehidupan seorang yang tidak benar itu bukan urusan kita. Itu urusannya dengan Tuhan, nanti akan kelihatan sebentar lagi. Masalah utamanya
seperti tadi dikatakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, tentang orang-orang Israel itu, ya, bahwa mereka itu sungguh-sungguh giat, ya kan? Tapi tanpa apa? Tanpa pengetahuan yang benar. Giat tanpa pengetahuan yang benar. Ya, saudara-saudara, saya pada waktu ikut kegiatan Youth Congress, waktu itu masih divisi Asia Timur Jauh. Nah, ada yang nggak tahu tuh divisi Asia Timur Jauh itu di mana sekarang? Ya. Waktu itu berkumpul di Unai. Anda tahu Unai di mana? Dia 3 tahun sebelum Sister Tauran ini masuk kuliah di Unai. 3 tahun sebelumnya, ya, masih SMP berarti kan? 3 tahun sebelumnya kami berkumpul semua Youth Congress di Unai. Yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dari Hong Kong. Nah, itu nggak akan kita pernah lihat lagi Youth Congress itu sekarang. Ada yang datang dari Papua Nugini, ada yang datang dari Papua Nugini cuma undangan sebenarnya. Karena belum bagian sudah tidak cuma Far Eastern Distribution waktu itu. Lalu dari Singapura, Malaysia Semenanjung, Malaysia Kepulauan yang ada di Borneo. Saya bertemu juga dengan orang-orang dari Myanmar atau Birma waktu itu, masih Birma waktu itu. Lalu yang Vietnam belum ada, Kamboja belum ada, apalagi ya? Taiwan, Jepang sudah. Filipina yang paling banyak. Rombongannya kalau dihitung bisa hampir satu asrama, satu tingkat asrama. Waktu itu baru selesai pembangunan asrama dia yang baru. Nah, sekarang udah lama tentunya digunakan. Salah satu pemateri yang di situ pernah menceritakan satu cerita. Dia tanya, saudara tahu kenapa saudara beragama? Tidak ada yang bisa jawab. Bukan tidak bisa jawab, mungkin tidak ada yang mau jawab. Tahu kenapa saudara ada di gereja ini? Jadi dia untuk menjawab pertanyaan itu dia ceritakan satu cerita. Ada seorang anak bertanya kepada ayahnya. Dia bilang, Papa tahu kan dunia ini bundar? Bundar. Iya bundar. Bundar. Dia ada di atas apa? Pertanyaan anak kecil. Kalau anak Anda bertanya itu jawabannya apa? Karena papanya bilang, kalau kita menerangkan teori gravitasi, anak sekecil ini bisa mencernanya. Akhirnya sang ayah itu kemudian berpikir, dia jawab secara bijaksana. Begini, bumi kita ini ada di punggung seekor sapi. Ada di punggung seekor sapi. Iya. Sapi yang bagaimana? Pokoknya sapinya besar sekali. Ya. Gitu. Iya. Tapi Bapak, itu sapi berdiri di atas apa? Jadi bumi ada apa? Sapi. Terus di bawah sapinya apa? Terus papanya bilang, di bawah sapi. Jadi sapi itu ada kuda. Kuda? Iya. Besar sekali. Iya besar sekali. Sedangkan bumi sudah besar, sapinya sudah besar, ini kudanya pasti lebih besar. Oh begitu. Terus kudanya itu berdiri di atas apa? Tanya anaknya lagi. Dia langsung jawab. Kudanya itu berdiri di atas buaya. Ayo teruskan saja, buayanya besar sekali. Ya kan? Lalu anaknya tanya lagi, buaya itu berdiri di atas apa? Baru sini sang ayah kebingungan. Setiap kali dia akan sebutkan nama binatang, sang anak akan bicara di mana dia berdiri.
Akhirnya untuk menghentikan pertanyaan sang anak, saya cuma bilang, buaya itu berdiri di atas wow. Ya, how. Ya. Buaya itu berdiri di atas how. Terus how. Ya pokoknya sudah how itu yang paling bawah. Jadi ke bawah semua adalah how. Saudara, demikian juga dasar keagamaan kita. Kalau saya tanya kenapa saudara datang ke gereja hari ini, karena saya ada. Terus ditanya lagi, kenapa saudara ada? Karena mungkin karena orang tua saya ada, saya datang ke sini. Terus kenapa saudara punya orang tua ada? Pertanyaan itu tidak akan habis-habisnya sampai saudara akan jawab pertanyaan yang sama seperti Bapak itu jawab. Ya saya kesini karena hal-hal aja. Selesai ceritanya. Jadi dasar keagamaan kita harus itu yang paling dasar, yang paling fundamental, yaitu hal-hal tadi. Kalau saudara belum sampai di situ, pertanyaan akan terus muncul dan saudara tidak tahu kenapa. Inilah dia. Saudara mulai giat, tetapi kalau saudara belum berdiri di atas hal-hal itu, saudara itu tidak melakukan kegiatan yang saudara lakukan itu, semangat yang saudara lakukan itu akan sia-sia. Itu yang terjadi kepada Paulus. Begitu semangatnya dia sebagai seorang guru Alkitab, rabi, anggota Sanhedrin pada waktu itu. Galatia 4:8 katakan, memang baik kalau orang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Datang ke gereja baik kan? Melawan orang baik, memberikan sedekah baik. Tapi pada waktu itu untuk apa Anda ditanyakan itu? Untuk apa Anda melakukan itu semua? Jadi itu pertanyaan bukan suatu hal yang gampang untuk menjawabnya. Kalau saudara tidak berdiri di hal-hal tadi, saudara tidak akan bisa menjawab dengan benar. Ya. Oh iya, kami lakukan ini supaya kami selamat. Terus semua orang yang melakukan ini sudah selamat. Juga jawabnya kan? Karena memang iya kita nggak berdiri di hal-hal ini. Karena soal mendengar sahabat. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang sebenarnya harus sudah dipikirkan pada waktu kita dibaptis. Tapi banyak orang seperti saya. Saya begini, saya baru 10 tahun sudah. Itu tahun 80. Saya kan yang sudah lahir tahun 80. Ya, saudara emang sudah, tapi umurnya mungkin belum sekolah mungkin. 10 tahun. Kenapa? Saya dibaptis. Karena lihat teman-teman saya sudah berdiri. Teman-teman angkatan saya sudah berdiri pada waktu KKR. Mereka mau dibaptis. Mereka mau ya. Tapi saya lupa mereka itu rata-rata 2 tahun di atas saya. Karena saya kecepatan masuk sekolah. Jadi mereka memang sudah wajar di bawah usia 13, 14 tahun. Dia usia 15, 5 tahun di atas saya, satu kelas. Mereka berani ya. Akhirnya itu malam kedua terakhir. Saya masih, kalau KKR waktu itu masih ada kelas anak-anak kan. Saya masih kelas anak-anak sebenarnya. Tapi pada waktu paginya, hari Sabat pagi saya bicara sama ketua jemaat, saya pengen dibaptis juga. Kenapa? Karena ikut-ikutan. Dan itu kenyataan. Setelah dibaptis baru saya tahu, oh ternyata begini. Beginilah ceritanya. 1 tahun masih bagus, sudah masih ada orang tua. 2 tahun, 3 tahun, tahun keempat kami pindah ke Jakarta, ketemu banyak orang. Ya, 5, 6, 7, 10 tahun dalam kebenaran. Ya, masih belum bisa menjawab kenapa saya dibaptis pada hari ini. Kenyataan saya katakan saya dibaptis pada waktu itu karena memang ikut-ikutan. Tapi pada waktu masalah-masalah udah mulai kelihatan, pada waktu kita sendirian, ya, pada waktu orang mulai saling bergunjing, apa istilah bergunjing? Menggosipkan diri kita. Langsung kita berpikir,
Inikah gereja Tuhan? Ya. Dan saya yakin di dalam survei hampir 90% orang Advent yang hadir di dalam gereja pernah meragukan bahwa gereja ini gereja Tuhan. Pernah meragukan, walaupun mereka tetap tinggal dalam gereja. Itu kenapa? Karena mereka beribadah, giat di dalam ibadah. Bukan satu hal yang, bukan bahwa mereka itu malas-malasan, bukan. Kalau KKR mereka ada di depan, kalau ada bikin kegiatan Dorcas, mereka yang duluan menyumbang. Kalau ada yang kedukaan, ya, dana sosial mereka yang tutup. Itu orang-orang yang luar biasa. Tapi kalau ditanya kenapa Anda lakukan itu, masalahnya terjadi, mereka tidak berdiri di dasar hal-hal tadi. Hanya giat melakukan sesuatu tanpa apa? Pengetahuan. Ya. Jadi orang-orang ini sama seperti orang-orang yang mau pergi. Ya, saya buka di dalam, boleh digeser. Sama seperti orang-orang yang saya ungkapkan di slide saya. Orang yang dari Manado yang sangat bersemangat mau pergi ke Jakarta, saudara. Tapi dia naik pesawat ke Mindanao. Pertanyaannya, sampai nggak dia di Jakarta? Nggak pernah sampai. Walau sehebat apapun dia beli tiket yang terbaik, kapal yang terbaik, apapun yang terbaik dia lakukan, tapi dia tidak pergi ke Jakarta karena tidak ada pengetahuan. Mau pergi kemana kita? Apa tujuan kita beragama? Kalau tidak ada tahu tujuan beragama, maka di dalam gereja maupun di dalam rumah tangga, kadang-kadang ayat Alkitab menjadi pertengkaran. Udah tahu kok Tuhan bilang ini begini? Oh enggak pernah kayak gitu. Ya enggak benar. Model-model seperti itu ada, apalagi di antara orang Advent yang mengaku setia kepada hukum Tuhan. Ketidaktahuan meniadakan semangat. Kenapa? Hosea 6 ayat 4 katakan, "My people are destroyed for lack of knowledge." Kalau dalam bahasa Indonesia itu udah agak lain. Umatku katanya binasa karena tidak berpengetahuan. Benar semangat. Ya. Saudara orang semangat sekali, saudara. Saudara orang ini sangat semangat. Tapi saya harap mereka tahu apa yang mereka kerjakan. Nah, ketidaktahuan ini menuntun kepada sesuatu hal yang sangat, yang kita sebut dengan nama ignorance. Ya. Tanpa ketidaktahuan, tanpa pengetahuan itu menuntun kepada suatu keadaan yang namanya ignorance. Ya. Di dalam Roma pasal 10 tadi katakan bahwa mereka tidak mengenal atau tidak tahu mengenai kebenaran Allah. Yang mereka tahu adalah apa? Kebenaran diri. Ya. Itulah sebabnya bahkan mereka berulang kali mau mencoba siapa? Yesus. Bahkan salah satu di antara mereka bisa menyombongkan diri. Ya, orang muda, kaya, punya kedudukan di tempat, punya kedudukan sebagai orang terhormat dalam agama. Kemudian tanya Tuhan atau guru yang baik, apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus Yesus jawab apa? Apa yang tertulis dalam hukum? Orang itu kemudian berkata, hukum yang mana? Luar biasa. Yesus ditantang. Hukum yang mana? Dan Yesus kata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan seterusnya, jangan mengingini. Orang itu katakan apa? Tuhan, atau Rabi, semua itu sudah saya lakukan sejak apa? Sejak kecil. Bayangkan. Dia menyombongkan kebenarannya sendiri di hadapan Tuhan. Yesus katakan,
Masih ada yang kurang satu dari dua. Yang kurang apa? Yang kurang itu adalah kemuliaan Allah. Karena semua orang telah berbuat dosa dan apa? Kehilangan kemuliaan Allah. Maka Yesus katakan, kamu mau jadi sempurna, pergi katanya, juallah segala hartamu, bagikan kepada orang miskin, lalu apa? Datang kemari, ikutlah. Lalu orang muda itu sedih sekali. Kenapa? Kita mengatakan karena hartanya banyak. Saya mau tanya, pada waktu Adam dan Hawa diciptakan Taman Eden, berapa banyak yang mereka punya? Iya, semuanya mereka punya. Tapi pada dasarnya baju pun mereka nggak punya. Mereka mengenal baju setelah jatuh dalam dosa. Semuanya yang mereka punya itu adalah hasil daripada pemberian Tuhan. Dan itulah yang terjadi. Orang ini pergi karena hartanya. Dia mengklaim bahwa harta itu adalah miliknya. Padahal semua yang ada pada kita dengan segala sesuatunya adalah milik Tuhan. Berarti dia tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat dan pemerintah bagi dirinya. Itulah sebabnya kita kehilangan kemuliaan Tuhan. Karena kita mengikuti apa? Jalan kita sendiri. Dan ignoransi ini adalah semacam kebodohan yang tidak hanya menjangkit generasi yang hidup pada waktu saat ayat ini ditulis, dan tidak terbatas pada orang-orang tertentu. Dia menjangkau semua orang. Ingin kelihatan benar, ingin kelihatan baik, ingin kelihatan saleh, tetapi apa? Tidak tahu kebenaran apa. Nah, yang membuatnya jauh lebih buruk bahwa ketidaktahuan kebenaran Allah ini berbarengan dengan pengakuan tertinggi demi melayani. Makanya Rasul Paulus kalau bicara, dia bicara kepada saudara-saudara yang ada di Roma itu atau di tempat lain, dia selalu mengingatkan dirinya. Dia giat di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi dia menganiaya Tuhan. Karena dia tidak tahu itu. Dia pikir dia melayani Allah, tetapi dia hanya melayani kebenaran dirinya sendiri. Ini biasa. Apa itu kebenaran Allah? God's righteousness, kebenaran bahasa Indonesia ada dua dalam bahasa Inggris. Satu truth, kebenaran juga. Tapi truth itu adalah yang tertulis, saudara. Kalau righteousness, kebenaran ini adalah sesuatu yang sifatnya benar yang ditentukan oleh hukum. Jadi dalam bahasa Ibrani kebenaran itu sedek. Kalau bahasa Arabnya sidik. Kalau sidik itu dalam bahasa hukum adalah kegiatan di mana? Di polisi. Ya. Jadi kalau bilang sidik, pro justitia, kalau saudara dapat surat itu, ya, ada tulisan pro justitia dari kepolisian, saudara harus patuhi. Ya. Jadi saya ngajarin. Tapi kalau saudara panggil kepolisian nggak ada tulisan pro justitia, saudara nggak apa-apa, saudara datang. Karena itu sifat undangan aja. Tapi harus wajib juga datang nanti, karena tiba-tiba sudah jadi pro justitia. Jadi sidik itu adalah satu kegiatan di mana berusaha mengungkapkan suatu kasus. Kalau saudara yang terlapor, saudara akan dinilai, akan disidik, artinya dinilai saudara. Apakah saudara ini melanggar hukum negara ini, atau saudara ternyata tidak melakukan apa? Demikian kebenaran Allah. Dan kebenaran ini sudah teruji. Kenapa? Pada waktu Yesus dihadapkan ke pengadilan, ada 7 pengadilan yang dihadapi oleh Yesus sebelum dia disalibkan. Semuanya sepakat bahwa dia tidak bersalah.
Itulah God's righteousness. Terus kenapa Yesus harus dihukum mati? Satu alasannya, hanya karena orang-orang ini membenci kebenaran. Jadi kebenaran Allah atau God's righteousness itu bukanlah suatu istilah atau sekedar nama. Itu sesuatu, saudara. Sesuatu yang harusnya dimiliki saudara dan saya. Ini adalah kehidupan dan karakter daripada Tuhan. Kehidupan dan karakter daripada Tuhan. Dan ini bukan satu yang relatif. Ya, karena banyak orang berpikir kebenaran bagimu bukan kebenaran bagiku. Terus kalau madu itu manis, kenapa ada orang mengatakan madu itu pahit? Ada nggak? Nggak ada. Ini bukan suatu yang abstrak. Ini suatu hal yang nyata. Dan kebenaran itu adalah suatu kebenaran yang mutlak. Kalau kita tidak pernah mendapatkan mutlaknya, sudah tidak bisa membuatnya jadi relatif. Karena hal yang mutlak, yaitu hukum alam, saudara. Jadi geser. Kebenaran harus ada hubungannya dengan makhluk hidup. Karena hanya Tuhan yang benar, maka dimanapun kebenaran ada, di situ Tuhan harus aktif. Ya. Pada waktu Yesus ditanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Ya. Lalu Yesus katakan, mengapa kau mengatakan aku baik? Hanya satu yang apa? Yang baik. Apa maksudnya Yesus katakan itu? Apa dia katakan bahwa dirinya bukan yang baik? Dia mengatakan itu hanya supaya orang ini sadar bahwa yang ditanyanya itulah kebenaran yang sangat mutlak. Dan di situ Tuhan harus aktif. Kebenaran atau righteousness adalah sifat esensial Tuhan. Sudah dibuktikan tadi bahwa kita atau Yesus, kita melihat Yesus setelah melewati berbagai pengadilan, dia tetap dinyatakan benar. Kalau digeser, saudara. Nah ini orang-orang Yahudi memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran dalam hukum. Ini mirip-mirip orang asli. Ya saya harus bilang mirip-mirip. Karena kita memang ditakdirkan memiliki atau memelihara hukum-hukum Allah dan apa? Kesaksian Yesus kan. Kalau saudara bingung di dalam mencari jawaban, maka ada kesaksian Yesus yang bisa memberikan jawaban. Dan kita hafal itu di luar kepala, saudara. Tetapi mereka tidak memiliki kebenaran itu sendiri. Kenapa? Karena kebenaran itu hanya di atas kertas. Kita hafal, tapi hanya di atas kertas. Saudara bisa menulis apapun di atas kertas. Saudara bisa menulis tentang saya. Saudara menunggu ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, dan sebagainya. Bisa, saudara. Tapi itu hanya di atas kertas. Tapi banyak orang udah baper. Baru di atas kertas sudah marah-marah. Apalagi yang di atas kertas itu berpindah ke atas medsos. Ya kan? Sudah mulai marah-marah. Padahal itu hanya di atas kertas. Sama seperti Anda itu memfoto orang. Sebagus apapun foto itu, saudara, foto itu adalah tetap foto. Bukan orang itu sendiri. Ya kan? Kalau orangnya ada, bagaimana ceritanya? Selesai kan? Masih perlu fotonya enggak? Masih perlu fotonya enggak? Saya punya teman dulu pernah tinggal di Singapura. Di Singapura bekerja di sana. Kemudian dia kirim alamatnya di Singapura. Saya udah lupa alamatnya di mana. Tapi karena saya sangat dekat dengan teman saya ini, saya pengen tahu bagaimana sih dia tinggal itu. Kalau dulu nggak bisa ketahui kita, kalau kita berhubungan dengan orang 10 tahun, 20 tahun lalu, nggak bisa kebayangkan. Kita hanya bisa tahu surat kita sampai bolak-balik, begitu aja. Tapi sekarang sudah ada yang namanya Google Maps.
Saudara, Google Maps lengkap dengan apa? Petanya. Bukan lagi petanya, saudara. Lengkap dengan apa? Ada kamera di situ, dan saudara seolah-olah sudah berjalan di mana? Di alamat itu. Jadi walaupun saya tidak pernah ke Singapura, saya tahu rumahnya yang nomor sekian itu, di sebelahnya ada apa? Di sebelahnya rumahnya ada apa? Di seberang rumahnya ada apa? Ya kan? Halamannya terdiri dari apa? Cat rumahnya warna apa? Ya kan? Terus di dalam halaman rumahnya itu terdiri apa saja? Lalu atapnya warna apa? Saya bisa sebutkan, saudara. Kenapa? Karena itu tertera di dalam Google Maps. Tetapi sekali lagi, itu hanya di peta. Itu bukanlah sesungguhnya, saudara. Itu bukan Singapura sesungguhnya kalau saudara di peta. Saudara boleh hafal seluruh peta di dunia ini, tetapi bukan berarti bahwa saudara sudah pernah mengunjungi dunia ini, alamat-alamat yang ada di peta itu. Itu hanya peta. Malah saya foto, screenshot. Ini rumahmu. Hebat kan? Bisa memfoto suatu tempat yang dimana kita tidak pernah sampai di sana, belum pernah sampai di situ. Tapi itu yang terjadi. Itu hanya bayangan. Yang benar adalah bila mana kita sendiri sudah sampai di sana. Dan semua peta-peta yang kita punya tidak perlu lagi kalau kita sudah sampai di tempat. Siapa di sini yang pernah jalan-jalan ke Bogor? Ada yang pernah jalan ke Bogor? Pernah jalan-jalan ke Bogor? Jalan-jalan ya, bukan lewat. Jalan-jalan. Saudara tahu jalan Juanda di Bogor di mana? Masa udah zaman Google Maps begini nggak tahu? Buka Google Maps, saudara kan jalan Juanda di Bogor itu ada di mana, ya kan? Tetapi kalau saudara sudah pernah pergi ke jalan Juanda yang di Bogor, maka peta itu sudah tidak perlu lagi untuk Anda yang berasal dari ini. Salah saya. Juga saya pernah baca peta berarti ini. Ini apa? Beijing. Bukan apa? Kemiri muka. Kemiri muka sebelah sana. Apa? Itu sama. Saya juga nggak pernah baca peta, berarti salah ngomongnya kan? Dan dari tempat ini mau pergi ke Jalan Juanda Bogor, cukup bawa Google Maps. Taruh di depan motor Anda dan itu akan membawa Anda ke sana. Ya kan? Kalau sekarang luar biasa, sudah ada mobil yang luar biasa pakai satelit. Ya kan? Begitu Anda duduk, kemudian mobil itu berbicara. Mana Anda mau pergi, Tuan? Ya. Oh, saya mau pergi ke jalan ini, silakan. Kencangkan seatbelt Anda dan biarkan saya menuntun Anda ke tempat tujuan. Jalan, belok kanan, 200 meter lagi, belok kiri. Itu luar biasa. Itu mobil canggih, saudara. Bahkan sekarang katanya mobilnya udah bisa jalan sendiri sampai di tempat tujuan. Itu kegunaannya GPS. Apa itu GPS? Anak-anak muda 30 tahun yang lalu nggak akan tahu apa itu GPS. Semua kalau kirim surat melalui apa? Kalau mau berhubungan selalu kirim surat atau telepon, pergi ke wartel. masih ada ini, pergi ke wartel, ada di Unpad di depannya itu wartel tahun 2000-an masih ada sampai sekarang. Sudah nggak butuh karena ini sama. Kenapa? Karena sekarang ada handphone, ya kan? Lalu ada warnet lagi. Wah, tahun 2000-an awal itu masih luar biasa. Warnet yang dipakai kalau di Manado paling murah di kantor pos. Sudah pernah ke situ, saudara? Dan dia masih murah. Sekarang nggak perlu lagi ke warnet. Kemana? Ada di HP. Semua ada di HP. Tapi sekali lagi ini cuma sarana.
Tidak ada kehidupan dalam karakter tertulis karena tidak bisa melakukan apa. Saudara bisa menggambar seekor singa. Saudara bisa buat boneka singa yang mirip sekali singa, atau ular yang mirip sekali dengan ular, tetapi apa? Itu hanyalah boneka. Kalau ketemu singa beneran, itu baru namanya asli. Ya? Singa itu apa? Menggigit atau memakan? Kalau singa menggigit nggak apa-apa lah, saya suka dekat-dekat singa. Tapi kalau dia mau makan, susah ya. Anjing menggonggong tidak menggigit, ya kan? Kalau dia menggonggong, gimana dia menggigit? Lagi menggonggong menggigitnya. Kalau dia lagi menggigit, dia berarti berhenti menggonggong. Jadi kadang-kadang kita salah suka mengartikan apa? Satu pepatah ya, anjing menggonggong tidak menggigitnya, dia lagi menggonggong, kita deketin. Ya kan? Begitu dia berhenti menggonggong, nggak sadar langsung digigit dia. Ya kan? Kalau ular katanya binatang melata, tidak berkaki katanya. Ya kan? Kalau ular dikasih kaki apa? Jadi apa ular itu? Ular kalau dikasih kaki katanya menggigit, saudara. Kasih aja. Ada ular lewat sini, kasih kaki aja. Kasih dia gigit. Ya? Itu. Tidak ada kehidupan dalam karakter tertulis karena memang tidak bisa. Jadi orang-orang Yahudi itu menciptakan suatu kebenaran sendiri. Dan di dalam Alkitab kita sebut dengan nama kebenaran kosong, empty righteousness. Ini tidak pernah mereka akan lakukan jika mereka tidak mengabaikan kebenaran Allah atau God's righteousness. Saya ingin tanya, apakah saudara-saudara mengaku sebagai pemelihara Sabat? Ya atau tidak? Jawabnya aja. Gimana? Ya, ya kan? Tapi apa buktinya? Ada buktinya? Mungkin itu. Mungkin pertanyaan terlalu susah. Apa saudara-saudara ini anggota gereja Masih Advent hari ke-7? Apa buktinya? Ya itu, buktinya apa? Pertanyaan, apakah benar-benar orang yang sudah punya baptisan adalah anggota gereja Masih Advent hari ke-7? Nah, itu kan bantah lagi jadinya. Ya kan? Apakah orang sudah pernah memegang surat baptisan gereja, anggota gereja apa? Baptisan dari gereja Masih Advent ada anggota gereja Masih Advent? Tidak, katanya. Memang benar sana. Karena menjadi seorang Advent itu bukanlah sekedar yang tertulis di dalam surat baptisan. Itu adalah perasaan yang ada di dalam hati saudara. Ini jurang sekali gitu ini. Saudara sangat mengerti, saudara akan lewat. Dan itu yang terjadi. Kebanyakan jenderal kita sekali lagi masih beragama, belum sampai pada dasar yang how. Masih di kuda, saudara. Ada yang sudah lebih hebat, sudah disapu, sudah di buaya. Belum yang di itu. Jadi kita diam, tapi kita harus tahu kenapa kita diam. Kita beragama, betul. Kita tahu kenapa kita beragama. Kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang ajaib itu, yang telah menebus kita dari dosa, yang menanggung semua hinaan demi kita. Kita tahu kenapa kita percaya kepada Dia. Sama seperti Rasul Paulus, aku tahu penerusku hidup. Dia tahu.
Yang ngomong tadi Ayub atau Paulus? Aku tahu penebus aku hidup. Ya, itu kata-kata Ayub. Walaupun dia tidak mengerti, tapi dia tahu kenapa dia percaya kepada Tuhan. Orang-orang Israel menggantikan kebenaran Tuhan itu adalah berusaha supaya menjaring angin. Saulus dari Tarsus atau Paulus yang kita kenal sebagai Rasul Paulus adalah guru yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Orang master ilmu agama dari orang sembayanya, masih muda sudah menjadi anggota Sanhedrin. Namun ketika dia sampai pada pemahaman yang benar, hal-hal yang dulu dianggapnya menguntungkan, itu kemudian dianggapnya sebagai kerugian. Apa artinya? Semakin dia melakukan menegakkan kebenaran sendiri, ia makin merasa diri menjadi orang paling jahat sedunia. Itu sebabnya dia menulis di Roma 7. Tentang aku tidak tahu lagi apa yang aku lakukan. Aku mau melakukan yang baik, tetapi yang jahat itu ada padaku. Sudah sampai di situ. Sudahkah pernah saudara merasa bahwa saudara ini sebenarnya tidak ada gunanya melakukan apa-apa di dalam gereja, di dalam pelayanan? Kalau saudara sudah sampai pada titik, berbahagialah, karena Anda adalah orang-orang yang sebenarnya dipilih. Saudara sudah tahu kebenaran yang sesungguhnya, maka Tuhan akan menjawab saudara dalam kehidupan yang benar. Ini kisah. Karena apa? Karena kita adalah orang-orang yang harus takluk kepada kebenaran. Tidak seperti orang Yahudi. Mereka berusaha membuat kebenaran mereka, tapi mereka tidak tahu kebenaran. Kebenaran Allah itu seperti air yang mengalir terus dari atas ke bawah, mengisi ruang-ruang yang ada di bawahnya. Sama seperti udara yang masuk ke dalam satu ruangan, di mana ada celah, di situ dia masuk. Itu kebenaran Allah, tidak dapat dicegah, dan itu akan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena kebenaran itu adalah aktif. Ketika manusia mencoba untuk menangani hukum Tuhan, mereka akan selalu memutarbalikannya dan menyesuaikannya dengan ide mereka sendiri. Satu-satunya cara agar kesempurnaan hukum itu tampak adalah dengan tunduk padanya dan biarkannya memerintah. Kebenaran itu akan berhasil dengan sendirinya dalam kehidupan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Sampai kapan? Sampai kapan dia akan berlangsung, saudara? Sampai semuanya itu saudara memegang peta. Kapan peta itu tidak berguna lagi? Kalau saudara sudah sampai di tujuan. Ini maksud saya, kenapa kita beragama? Kita harus sampai kepada tujuan. Tujuan dari saya itu ialah kasih. Yang timbul dari hati yang suci dan hati nurani yang murni dan dari iman yang tulus ikhlas. 1 Timotius 1 ayat 5. Ceriti atau kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kalau saudara tidak punya kasih, maka saudara itu jauh dari apa? Menurut hukum. Ini sangat jelas, saudara. Hal-hal yang dituntut itu harus dilakukan. Anda akan mencapai satu batas undang-undang akhir, ya, suatu undang-undang hukum ketika Anda sudah mencapai batas tertinggi dari persyaratan. Anda bakal selesai dengan hukum kalau Anda sudah mencapai batas daripada persyaratan yang disampaikan hukum itu pada Anda. Baru Anda dikatakan apa? Orang beragama, ya, beriman. Betul. Itu. Kalau masih melanggar belum beriman. Masih jauh itu pasak dari perhatian. Ini akhir dari hukum. Karena hukum itu adalah kebenaran Allah. Dan kebenaran itu diberikan kepada manusia yang percaya. Maka itulah yang dituntut dari hukum itu. Tapi sekali lagi, bangsa Israel mengejarnya bukan dengan apa? Bukan dengan iman,
Artinya mereka tetap tidak akan pernah sampai di akhir hukum itu. Tidak akan pernah. Saudara, siapa di sini suka main game? Suka main game semua. Saya suka main game di HP. Dulu waktu saya masih di Manado, adik saya suka sekali bermain game yang namanya Final Fantasy. Udah nggak tahu anak-anak sekarang Final Fantasy itu apa. Itu ada sequelnya, sequel 1, sequel 2, sampai sequel 14 sebelum dia meninggal. Ya. Menjadi kerinduan adalah mengakhiri game. Iya kan? Saudara ikut main game, tapi nggak mau mengakhirinya, gimana ceritanya? Ya? Atau master game? Siapa master game? Ada master game. Ada permainan namanya cari jejak. Masih dimainkan sampai hari ini. Kapan permainan itu berakhir? Kalau petunjuk terakhir sudah ditemukan kan? Ya kan? Saya pernah cari jejak, saudara, waktu perkemahan di Jawa Timur itu apa namanya? Sumberbekas. Ya. Kita cari jejak satu kelompok, satu gereja, ya, dibagi kelompok-kelompok pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Satu orang menggeser petunjuk, dan kami 3 jam terputar-putar di atas gunung tanpa arah. Dan di situ kami berjalan sudah 3 jam, kami tidak temukan tanda yang lain. Gimana ini? Tapi terus saja jalan, saudara. Sudah naik turun lagi, terus kita naik lagi. Ternyata cuma diputar-putar situ saja di Sumberbekas. Setelah 3 jam baru ada orang bilang, kalian salah jalan. Kenapa? Seharusnya lewat jalan ini. Yuk, ini tandanya ke sana. Kenapa? Kita mau supaya permainan itu berakhir. Kalau sudah berakhir, artinya apa? Sudah bisa duduk-duduk dan ongkang-ongkang kaki. Tapi jadi kaya dulu dong. Kan gitu ceritanya. Banyak orang ingin duduk-duduk ongkang-ongkang kaki tapi pengemis. Nah itu masalahnya. Mereka tidak pernah bermain di dalam permainan yang sama, tapi mereka ahli. Berusaha menjadi komentator. Memainkan. Ya kan? Kita ada di game yang sama, saudara. Cara demikian. Supaya kita keluarnya sama-sama. Ya, kita akan bertemu Kristus di akhir daripada hukum itu. Karena tujuan atau akhir hukum adalah pemenuhan yang sempurna, itu jelas dengan sendirinya. Tidak ada bedanya arti bila kata akhir itu digunakan. Kalau sudah nggak berakhir. Iya. Kalau Anda sudah di tempat tujuan, ngapain lagi saudara pakai itu? Kalau Anda hidup sudah sempurna, saudara, untuk apa hukum itu? Hukum itu tidak akan menuntut Anda. Tapi hidup Anda harus sempurna. Sama seperti apa? Banyak orang ingin sempurnanya, tapi tidak main di game yang sama. Ini bahaya. Mereka hanya jadi komentator saja. Ini bahayanya. Hukum Allah adalah kebenaran Allah. Yesaya 51 ayat 6 dan 7, arahkanlah matamu di langit dan lihatlah ke bumi. Di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi membuluk seperti pakaian yang sudah usang. Dan penduduknya akan mati seperti nyamuk, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan atau righteousness daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar atau righteousness, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku atau Torah atau hukum. Dalam hatimu janganlah takut jika diakan manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka, karena kebenaran Allah itu tertera di dalam hukum. Kalau Anda sudah benar, berarti Anda tidak akan lagi dituntut oleh hukum itu. Karena hukum menuntut bagi para pelanggarnya. Sudah geser.
Hidup hanya ditemukan dalam Kristus, karena hanya Dia menyatakan kebenaran Allah. Roma 3 ayat 24 dan 25. Oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya atau righteousness, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ini ada orang bilang, Yesus sudah datang, berarti hukum itu sudah tidak berguna sekarang. Itu kan masalahnya. Ada orang mencoba menghapus hukum dengan mengeluarkan hukum itu dalam diri Yesus. Ini adalah kesalahan luar biasa, saudara. Kenapa? Karena orang mau menghapus hukum harus menghapus Yesus dulu dalam kehidupannya. Itu yang harusnya terjadi. Kebenaran itu ada di dalam diri Yesus. Kalau Anda mau menghapuskan kebenaran hukum itu dalam diri Yesus, Anda hapuskan dulu Yesus dalam kehidupan Anda. Baru itu bisa terjadi. Jadi kita tidak berbicara tentang Yesus datang tahun 2000 tahun yang lalu. Kenapa tidak kita bicarakan tentang 2000 tahun yang lalu? Boleh digeser ini sekali lagi. Kenapa? Karena apa katanya? Hukum itu, Kristus akhir hukum daripada semua orang yang percaya. Orang mengutipnya cuma setengahnya saja, tapi yang setengah kalimat sebelumnya, sesudahnya dia tidak ingat lagi. Apakah cuma tahun 2000 tahun yang lalu ada orang percaya? Apa sebelumnya sudah kan tidak ada orang percaya? Semua orang percaya dari zaman Adam jatuh dalam dosa, ada di dalam Ibrani 11. Itu adalah orang-orang percaya sampai pada hari ini. Dan kepada mereka akhir hukum itu ditentukan, karena mereka telah mencapai kesempurnaan. Hukum tidak lagi menuntut mereka. Kenapa? Apa buktinya? Paling sedikit ada 2 orang yang diangkat hidup ke surga. Yang satu namanya Henok, yang satu nama Henok. Bagi mereka hukum tidak lagi menuntut. Yang menuntut mereka siapa? Setan. Itu yang terjadi. Saudara tiba pada akhir daripada hukum bila mana saudara sudah memenuhi. Kapan sudah bisa memenuhi? Pertanyaannya. Kebenaran hukum yang sempurna hanya ditemukan di dalam diri Yesus. Itu mutlak. Karena itu Kristus berdiam dalam hati orang yang percaya. Hanya di dalam Dialah tujuan hukum itu. Yohanes 6 ayat 29, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Dengan hati orang percaya dan saudara mengikut Tuhan. Kalau saudara percaya kepada itu adalah hal-hal yang sederhana. Saudara ada di tempat ini karena saudara percaya kepada Tuhan. Itulah hal-hal yang sederhana. Saudara menjadi atlet adalah karena saudara percaya kepada Tuhan. Itulah alasan sesungguhnya. Dan semua hal ini akan menjadi bagian kita. Kenapa? Karena kalau orang yang menurut hukum Taurat, karena kalau orang mengerjakan hukum Taurat, dia harus akan hidup sebenarnya. Karena itu Musa yang katakan, barang siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Tapi bagaimana melakukannya kalau Anda sudah mati? Tidak mungkin. Anda harus dihidupkan dulu, baru Anda bisa melakukan. Sama seperti Petrus mengatakan kepada Tabita, Dorcas, bangkitlah. Ya, Tabita kum, kata Petrus. Maka baru dia bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Demikian juga kepada kita. Bila mana kita sempurna, itu karena Tuhan yang sudah menyempurnakan kita, bukan kebenaran kita sendiri. Di dalam itu kita temukan akhir daripada hukum itu, yaitu kesempurnaan yang Tuhan sudah tunjukkan kepada kita di dalam diri kita masing-masing. Menjadi suatu kesaksian
Ya, Tuhan itu benar, bukan kita. Dan dalam kebenarannya Dia mau semua orang itu benar. Yang didapatkan dengan percaya kepada dirinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.